Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami mengenai topik 2, 4 demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Kami yang beranggotakan Ermi Widya, Nita Hutauruk, dan Santoso. Berikut hasil diskusi kami. Aspek pembelajaran berdiferensiasi. Jika kami menjadi guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kami akan menggabungkan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memastikan setiap peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya. Berikut adalah rancangan pembelajaran materi, fungsi bagian-bagian tumbuhan, untuk SD dengan menerapkan semua aspek diferensiasi. Diferensiasi konten. Konten adalah materi yang dipelajari siswa. Kami akan menyediakan materi dalam berbagai format untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Secara visual, kami akan menampilkan video animasi atau diagram interaktif yang menjelaskan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk teks, bisa dengan bacaan sederhana tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi masing-masing. Pada pengalaman langsung, siswa dapat mengamati langsung tanaman di sekitar sekolah atau rumah untuk memahami struktur dan fungsinya. Dan pada kegiatan, siswa diberikan pilihan untuk menonton video animasi, membaca teks, atau melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman yang ada di sekitar. Ini memungkinkan mereka memahami materi dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Diferensiasi proses. Proses adalah cara siswa mengolah atau memahami materi. Kami akan memberikan beberapa aktivitas yang bisa dipilih siswa berdasarkan preferensi mereka. Yang pertama, siswa dapat berdiskusi dalam kelompok kecil mengenai fungsi masing-masing bagian tumbuhan dan saling berbagi pengetahuan. Untuk percobaan, siswa dapat melakukan percobaan sederhana, seperti menanam kacang hijau di dalam pot untuk melihat bagaimana akar dan batang tumbuh. Dan juga, siswa dapat mengerjakan lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi bagian tumbuhan. Cocok untuk mereka yang suka bekerja mandiri. Setelah memperoleh informasi, siswa bisa memilih untuk berdiskusi dalam kelompok, melakukan eksperimen pertumbuhan tanaman, atau mengisi lembar kerja sesuai gaya belajar dan minat mereka. Diferensiasi produk. Produk merujuk pada cara siswa menunjukkan pemahaman mereka. Kami akan memberi pilihan bagaimana siswa menyajikan hasil belajar mereka. Yang pertama, siswa dapat membuat poster yang menggambarkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya, siswa yang lebih suka berbicara bisa merekam video penjelasan tentang fungsi setiap bagian tumbuhan. Dan siswa dapat menulis laporan atau cerita tentang bagaimana sebuah tanaman tumbuh dan bagian-bagian yang berperan dalam pertumbuhan tersebut. Ketika siswa diberi pilihan untuk membuat poster, video, atau laporan tertulis mengenai fungsi bagian tumbuhan. Ini memberi mereka fleksibilitas untuk menunjukkan pemahaman mereka sesuai dengan kekuatan dan minat masing-masing. Diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup pengaturan fisik dan emosional di mana siswa belajar. Kami akan memberikan pilihan dalam pengaturan belajar untuk mendukung kenyamanan mereka. Siswa yang membutuhkan suasana tenang bisa bekerja di sudut kelas yang sunyi, cocok untuk siswa yang ingin berkonsentrasi secara individu. Siswa yang lebih suka kolaborasi dapat bekerja di area kelompok di mana mereka bisa berdiskusi dan berbagi ide. Kami juga akan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas, seperti mengamati tanaman langsung di kebun sekolah atau halaman. Dengan menyediakan berbagai lingkungan belajar, siswa dapat memilih tempat belajar yang mereka sukai, di dalam kelas yang tenang, bekerja sama dengan teman, atau belajar di luar ruangan sambil mengamati tanaman. Aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Kami akan memulai pelajaran dengan memberi gambaran tentang bagian-bagian tumbuhan menggunakan gambar besar atau model tumbuhan. Untuk eksplorasi konten, siswa memilih apakah mereka ingin belajar melalui video, membaca teks, atau langsung mengamati tanaman. Dalam pengolahan materi atau proses, siswa dapat memilih untuk berdiskusi, melakukan percobaan sederhana dengan menanam biji, atau mengerjakan lembar kerja individu tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan pada saat penyajian hasil atau produk, setelah memproses materi, siswa memilih untuk membuat poster,
video penjelasan, atau menulis laporan tentang fungsi bagian tumbuhan. Dan pada kegiatan penutup, siswa melakukan refleksi singkat mengenai apa yang mereka pelajari, sambil berbagi pengalaman dengan teman-teman dalam suasana yang mendukung. Kesimpulan dalam pembahasan ini, dengan menggabungkan semua aspek diferensiasi, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, kami memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan menyenangkan, di mana setiap siswa bisa berkembang sesuai dengan kekuatan dan minat masing-masing. Sekian hasil diskusi kelompok kami mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.